Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Namirah yang dimuliakan Allah. Ayat-ayat terakhir yang saya bacakan tadi itulah ayat-ayat yang selalu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan pada semua momentum khutbah-khutbahnya. Apakah itu khutbah Jumat? Apakah itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha? Apakah itu khutbah nikah? Di saat Nabi duduk dengan para sahabat memberikan nasihat, tausiah, anjuran, mau'izah, tidak pernah lepas dan Nabi tidak pernah jenuh untuk menyampaikan 3 ayat yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya, kita diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Jemaah sekalian, kalau jenengan renungi, ini sangat dalam maknanya. Ternyata takwa itu tidak hanya bagaimana mesranya kita dengan Allah. Takwa itu tidak hanya kita nyambung berkomunikasi dengan Allah. Macam sekarang kita duduk bersama, sebelumnya kita sempurnakan dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat subuh berjamaah di masjid lagi. Dan berjamaah seperti ini karunia takwa. Naam takwa. Ini bentuk kemesraan kita menunaikan kewajiban asasi kita berhubungan dengan Allah, melaksanakan sesuatu yang sangat wajib yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun pula. Itu takwa. Ini hablum minallah. Kemudian
menunaikan ibadah haji, melaksanakan umrah, na'am itu takwa. Sampean berpuasa, apakah puasa itu wajib di bulan Ramadan atau berpuasa sunnah, puasa Daud, Senin Kamis atau 1 bulan 3 hari, betul itu takwa. Jenengan membaca Al-Quran, zikir, iktikaf di masjid seperti ini, insya Allah itu takwa. Tapi rupanya ini sepakat para ulama, takwa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itulah 3 ayat yang diulang-ulang oleh Nabi. Izinkan saya pagi yang sangat mulia ini untuk merenungi semua itu. Jamaah sekalian, bahkan takwa ini salah satu pesan utama dan paling utama oleh setiap khatib yang berkhutbah setiap Jumatnya itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih sampai mengatakan sungguh berkurang. Saya tidak ingin mengatakan kurang sah, tapi sungguh berkurang nilai khutbah itu kalau kemudian tidak ada pesan takwa. Makanya sampean lihat dalam setiap khutbah itu sudah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nanti saya juga akan sampaikan bagaimana komentar-komentar salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, Hasan al-Basri dan lain sebagainya mengomentari takwa ini. Tapi yang paling penting buat kita, karena ayat ini terus menerus diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita merenungi 3 ayat itu. Yang pertama Al-Imran 102. Yang kedua An-Nisa ayat 1. Dan yang ketiga itu Suratul Ahzab ayat 70-71. Inilah 3 ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah. Sekaligus seharusnya ini menjadi bahan perhatian buat kita. Ternyata takwa yang diinginkan Nabi itu cakupannya sangat luar biasa. Mari kita renungi jamaah sekalian. Yang pertama, apa makna takwa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak hafal dengan ayat ini. Haqqa tuqatih. Terus bagaimana bentuk haqqa tuqatih? Lanjutkan Pak ayatnya itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini yang kemudian kita tertegun di situ jamaah sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna haqqa tuqatih itu? Kalau jenengan lihat tafsir-tafsir yang ada, yaitulah yang dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati, benar-benar mati, kecuali ada kejelasan pada masing-masing kita ini jemaah sekalian, mati membawa Islam, mati menyerahkan secara totalitas kepada Allah untuk berpegang teguh dengan agama ini. Jadi orang bertakwa itu jemaah sekalian, itulah orang yang selalu punya kesiapan untuk menghadapi kematian. Apa bentuk kesiapannya itu? Wa antum muslimun. Dia akan pegang nilai-nilai agama ini, nilai-nilai Islam itu dimanapun ia berada. Ya akhi, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini tidak tahu
Kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini rahasia Allah. Saya sering menyampaikan, bahkan malaikat maut Pak akan mencabut nyawa kita, dia juga tidak tahu kapan kita akan dicabut. Dia menunggu perintah dari Allah. Dan yang menarik, Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu, setiap manusia itu ada batasan umurnya. Ada ajalnya, Pak. Dan ketika sampai pada ajal ini kan kita di sini, Pak ya. Lahir di sini, berjalan menuju pada ajalnya, mentok di sini. Kalau sudah nyampe di sini, itu Pak, la yastakhirun, tidak bisa diperlambat, juga tidak bisa dipercepat. Persis detiknya, waktunya, momennya, tempatnya, itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini rahasia Allah, Pak. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu. Orang yang cerdas itu selalu mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Ya, saya berharap, Pak, Ibu, mudah-mudahan kita semua nanti endingnya seperti ini ya. Meninggal dunia pas sedang ngaji bersama seperti ini. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Sudah terlalu banyak Pak contoh-contohnya ya. Contoh-contoh yang baik-baik buat kita itu. Kemarin sahabat saya di Bogor Pak, bin Abdad itu. Pas lagi gaji begini, lagi nanya sama ustadznya. Ya, menanyakan kira-kira kita ini berjumpa tidak ya dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Begitu bertanya Pak, sesak. Sedang dijawab oleh ustadznya, meninggal dunia jamaah sekalian. Kalau bahasa Allah, bahasa Nabi, wa antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian ini semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Wa innamal a'malu bil khawatim. Nanti Pak untuk melihat kita ini kemana, lihat bagaimana ending dari kehidupan kita. Kalau ending kita ini membawa nilai-nilai Islam, itulah takwa jamaah sekalian. Haqqa tuqatih. Nah, orang yang takwa, yang haqqa tuqatih itu jamaah sekalian, dia selalu menyiapkan dirinya menghadapi kematian. Dan kita tidak tahu apakah nanti kita meninggalnya dalam suasana seperti ini. Di saat kita sujud, kita ruku, kita sedang salat berjamaah. Di saat sampean sedang membaca Al-Quran, indah ini Pak ya. Di saat sampean bersalawat kepada Nabi, di saat sampean sedang zikir kepada Allah, di saat sampean silaturahim sama orang tua, kita tidak tahu. Ayo Pak, nilai Islam itu sampean pegang terus. Dimanapun berada, Islam tidak hanya ada di masjid. Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nilai-nilai Islam ini sampean bawa terus Pak. Di saat sampean ada di rumah, karena mungkin kita nanti meninggal dunia di rumah Pak. Islam sampean bawa di saat sampean ada di mall, di pasar. Mungkin kita nanti akan meninggal dunia di pasar Pak. Tidak perlu khawatir. Selama sampean nilai-nilai agama sampean pegang, masuk ke dalam pasar sampean baca doanya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk sampai yang ke dalam pasar dalam suasana seperti itu, ngeblak di situ Pak. Itulah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hari Ahad Pak ya. Itu banyak orang main sepedaan. Pasang niat Pak. Nilai Islam di saat bersepeda itu bagaimana? Baju yang saya pakai ketika bersepeda ini sesuai tidak dengan nilai Islam? Terus dengan siapa saya berkawan? Kawan-kawan saya ini menguatkan enggak pemahaman saya tentang agama ini?
Saat sampean mengayun sepeda Pak, tiba-tiba jantung kita kumat, ngeblak, meninggal dunia, jangan khawatir. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di mana saja. Itulah Pak yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Makna haitsu ma kunta, kata para ulama, fi ayyi makanin anta wa fi ayyi zamanin anta wa ala ayyi halin anta. Di tempat manapun pula, waktu kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula, itu takwa dipegang Pak. Nilai agama ini sampean pegang. Kenapa? Karena boleh jadi kita akan meninggal di situ. Enggak kenal tempat, tidak kenal waktu, tidak kenal situasi. Kalau kita ini kan kebanyakan Pak, akrab dengan Allah. Kalau banyak masalah, kalau banyak problem, dekat dengan Allah, itu kalau utang banyak Pak. Kalau bisnis lancar, kadang-kadang kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bertakwa itu Pak, bisnis lancar, bisnis bermasalah, ada musibah, tidak ada musibah, sehat atau sakit, terus nilai agama ini dia pegang. Loh Pak, sampean jangan merasa aman. Walaupun saya lihat sekarang ini sehat-sehat semua Pak ya. Ya, siapa menyangka Pak pada bulan kemarin, Juni, Juli, Agustus sampai pertengahan Pak. Tiada hari kecuali sampai mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena masalah gelombang kedua ini Pak. Varian kedua ini yang masuk pada negeri ini. Corona kemarin. Mudah-mudahan ini segera diangkat Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan sampai jangan tenang, karena kita tidak tahu jamaah sekalian, bagaimana ajal kehidupan manusia ini. Saya kaget, ada anak muda, perempuan Pak. Bapak ibunya murid saya, anak ini juga luar biasa supelnya. Dia pula yang pengawal bisnis usaha orang tuanya jamaah sekalian. Perempuan konveksi di Surabaya itu. Yang ngatur, yang mendesain segala macam. Supel, menyenangkan. Terus ingin silaturahim ke Malang. Berangkat bersama keluarga besarnya. Karena setiap ada acara pernikahan katanya di situ jamaah kan selalu diajak anak, menyenangkan Pak di jalan tuh Pak. Nyampe di Malang umurnya 24 tahun masyaallah muslimin. 24 tahun, enggak tahu ajal manusia. Nyampe di Malang emahnya kumat Pak. Terus mukul apa kata paru-parunya atau apa jantungnya, langsung meninggal pada waktu itu juga. Bukan karena corona Pak. Allah kalau berkehendak, ini belum Allah gerakkan Pak yang namanya angin. Coba 2 pekan yang lalu ya, apa namanya? Kamis yang lalu Pak, bukan 2 pekan, 10 hari yang lalu. Di Batu, daerah pegunungan, ada banjir bandang, kayak tidak masuk akal dalam logika kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itu ajal Pak. Yang sehat, yang muda, yang baik, tiba ajalnya sudah selesai. Walaupun indahnya nih Pak agama kita ini Pak. Biasanya rata-rata umat Muhammad itu sebelum dipanggil oleh Allah dikasih muqaddimah sakit dulu. Supaya sampai ada kesiapan mental Pak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit ini cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Dan biasanya Pak orang kalau sakit dia punya iman kuat komunikasinya dengan Allah. Ya, semua di backup dengan doa-doa. Yang tidak bisa berinfak. Subhanallah. Itu bentuk cintanya Allah kepada kita Pak. Endingnya ada yang sakit 7 hari, ada yang sakit berapa?
20 hari, kadang sampai 1 bulan, Pak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pula kepada kita itu. Nabi itu ya akhi, sakitnya Pak, sebelum meninggal dunia sakit juga Nabi itu 14 hari jemaah sekalian. Itu kalau baca sirah begitu. 10 hari pertama itu masih Nabi bisa memaksa dirinya ke masjid. Badan sudah mulai meriang-meriang dikit Pak. 4 hari mau meninggal dunia sudah mampu lagi Nabi. Sering semaput Nabi jamaah, saking panasnya. Kalau bahasa Fatimah, wa karbah ya abata, aduh sakit benar engkau wahai ayah. Naam kata Nabi, laisa karbun ba'da hadzal yawm. Engkau harus yakin tidak akan ada sakit lagi pada abahmu setelah hari ini. Memang mau meninggal dunia ma'asyar muslimin. Itu puncak-puncaknya Pak. Nabi pun juga begitu. Jadi sunnatullahnya itu dimunculkan kepada kita semua. Apakah Nabi punya sakit? Tidak Pak. Buat kita kalau sakit itu saya pernah menyampaikan bab ibtila di sini. Orang beriman itu Pak ketika dikasih ujian oleh Allah itu kan hanya ada 2 kemungkinan Pak, dan dua-duanya itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Yang pertama itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa hazan wa adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu." Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin Pak. Tinggal sampai bertanya tentang keimanan kita ini. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin capeknya hidup, capek Pak. Sampai bekerja seharian, ibu di dapur terus ngurus anak, capek. Kaitkan capek kita ini Pak dengan Allah. Ini tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit. Sakit itu tidak enak Pak. Orang kalau sakit tidak bisa ngaji yang jelas Pak. Tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Peluang-peluang kebaikan terhenti jamaah sekalian. Orang kalau sakit baca Qur'annya pun tidak sempurna, ngantuan Pak. Ujian dari Allah. Terus apa lagi? Kegundahan, kegalauan, kegelisahan, kesedihan, gangguan, sampai duri yang nusuk ke tangan seseorang, ini musibah Pak. Itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa orang itu. Makanya orang beriman ya akhi ketika ada musibah tersenyum Pak. Dia meyakini Allah sedang mencintai saya, Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Makanya orang Pak sebelum meninggal kebanyakan dibuat sakit dulu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti hatta yalqallah ma alaihi khati'ah, sampai orang itu berjumpa dengan Allah sedikit pun tidak ada dosa. Allahu akbar. Sedikit pun tidak ada dosa. Nah yang repot Pak, sakit tidak sadar Pak. Kalau dia banyak dosanya, terus sakit ngamuan Pak. Sakit Pak, bentak sana bentak sini. Sakit tidak mau zikir. Sakit tidak mau istighfar. Mata mendelik terus Pak, kayak tegang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Insya Allah Pak, ini keberadaan sampean di masjid seperti ini bukti kalau sampean dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampean diistiqomahkan terus menerus suasana seperti ini. Sebab keistiqomahan suasana begini Pak akan terbawa sampai kepada kematian insyaallah jamaah sekalian. Ya. Nah, Saudara, balik lagi pada bab yang saya katakan ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Nah, yang repot Pak kalau meninggal dunia kita tidak sakit Pak, tiba-tiba ngeblak gitu aja Pak. Kayak kecelakaan di tol kemarin Pak ya. Saya nggak mau nyebut nama Pak ya, tidak enak mulut saya ini Pak. Blak, itu tidak pakai hitungan menit Pak, jadi tidak pakai sakaratil maut. Pertanyaannya sekarang, meninggal begitu itu membawa Islam ya dalam suasana Islam atau dalam suasana bagaimana? Itu Pak. Dan bagi kita orang beriman, apa kata Nabi? Mautul faj'ati
Mautul faj'ati rahatun lil mu'min. Allahu akbar. Mati mendadak itu, mati kecelakaan di tol Pak, mati kena banjir bandang kemarin, blok gitu aja Pak. Apalagi jamaah sekalian, mati kena sambar petil umpamanya, mati macam-macam lah gitu. Berjalan di kebunnya tiba-tiba satu biji pohon kelapa jatuh kena keteguknya, blok langsung Pak. Kata Nabi, rahatul lil mu'min, itu rehat bagi orang beriman. Sehingga dia tidak merasakan dahsyatnya sakaratil maut Pak. Blek langsung mati. Tapi ingat kata Nabi, wa akhdhu asifin, Allahu akbar, lil kafir. Tapi itu cabutan secara spontanitas sehingga dia tidak sempat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang tidak beriman. Makanya ya akhi, karena kita tidak tahu Pak, bagaimana ending kehidupan kita, akhir kehidupan kita, matinya kita nanti ini. Ayo Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Sampai yang kerja Pak di kantor, dipercaya megang kepala bagian, sampean masuk dalam benak sampean Pak, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk kantor sedang menjalankan misi Rabbani sebagai khalifatullah. Saya akan tegakkan aturan-aturan agama ini di kantor saya. Pas dalam suasana begitu Pak, sampean meninggal dunia, itu haqqa tuqatih. Itu takwa yang sebenarnya, ma'asyar muslimin. Sampean sedang berbisnis Pak, mau berangkat ke Singapura, mau berangkat ke Dubai, mau berangkat ke Eropa, mau berangkat ke Australia, mengembangkan saya bisnis sampean, tiba-tiba pesawatnya meledak. Tapi sampean punya niat, saya berbisnis karena Allah. Keuntungannya jelas kaplingan saya untuk agama Allah. Terus meninggal dalam suasana begitu walaupun tanpa sakit Pak, mendadak, itulah haqqa tuqatih, karena nilai Islam sampean bawa. Wa antum muslimun. Jadi Islam ini Pak pegang dimanapun sampai yang berada. Selesai sudah Pak. Allahu Akbar. Ini makna takwa yang pertama. Jadi seakan-akan Pak sampean memang ingin digiring oleh Rasulullah. Ayo terus nyambunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya akhi, mohon maaf. Hatta sampean nanti masuk kamar mandi Pak, khususnya yang berumur di atas kepala 5, kepala 6, Pak, kepala 7 ya. Ya. Karena kadang-kadang tiba-tiba di kamar mandi Pak ngeblak, jatuh. Halo? Mudah-mudahan tidak seperti itu Pak ya. Halo? Mudah-mudahan kita tidak meninggal di kamar mandi Pak. Jadi kamar mandi itu Pak tempatnya jin. Iya betul, tempatnya setan, tempatnya kotoran. Iya. Tapi begitu sampean masuk, Islam sampean pegang. Bismillahi, a'udzubillahi, terus minal khubuthi wal khaba'ith. Allahu Akbar. Itu Pak, sampean sedang berpegang teguh dengan nilai agama Pak. Terus kaki sampean masuk yang sebelah kiri dulu Pak. Terus tutup, jangan dibuka Pak. Tutup. Kalau khawatir tak usah diciklek Pak. Ya, kita tahu dirilah. Yang penting kasih tahu sama keluarga, aku di kamar mandi. Tutup. Karena nutup itu as-satru fil mawqanil khali minas sunnah. Menutup di tempat yang kosong sekalipun itu sunnah. Jangan buka-bukaan mandi nih Pak. Ya. Tetapi sampean sudah mau qadimah Pak. Islam sampean pegang. Sampean buka aurat kan ya. Buka aurat kan mempertontonkan aurat pribadi kita Pak. Naam kata Nabi, saat itu jin, setan, makhluk halus termasuk malaikat tidak akan melihat auratmu. Nyambung Pak. Terus saat kayak gitu sampai ngeblak jatuh. Dalam kondisi kita telanjang bulat, tidak usah takut. Sampean dalam posisi haqqa tuqatih. Kenapa?
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam sampean pegang, Pak. Nilai-nilai agama sampean pegang. Yang biasa kerja di pasar, hati-hati Pak. Ayo. Karena kita tidak tahu, mungkin kita meninggal di pasar, kita tidak tahu. Islam pegang. Yang bekerja di birokrasi pemerintahan, pegang Pak. Karena boleh jadi kita meninggal Pak di kantor, di meja kantor. Yang repot pas di meja kantor Pak, di bawah ada amplop Pak. Isinya 1 lembar saja Pak. Tapi tertulis ratusan juta atau miliar. Begitu dibuka, alhamdulillah, saking senangnya ngeblak mati Pak. Apa enggak takut kita ini? Islam Pak, Islam. Dimanapun berada, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau semua kita berpikir begini jamaah sekalian, Allahu Akbar. Nanti saya akan bahas Pak, apa dampak ketakwaan yang seperti itu. Ini satu. Jadi murni di ayat ini Nabi mengajak kita untuk nyambung dengan Allah dimanapun kita berada. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah yang kedua apa Pak? Di sini Allah tidak berbicara hablum minallah lagi Pak, nilai Islam. Tapi juga ada nilai-nilai yang sangat melekat dengan kehidupan kita. Aspek sosial. Apa kata Allah? An-Nisa, mohon maaf Ibu, sampai suratnya pun dinamakan suratun Nisa. Surat apa? Apa? Wanita Pak. Diletakkan pada ayat pertama. Ayat pertama. Juga langsung Allah berbicara masalah takwa di sini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Kita semua ini Pak. Karena kita muslim, seluruh muslim, manusia yang muslim ini, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menerima Islam ini. Ya ayyuhan nas, ittaqu apa? Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Diulangi lagi oleh Allah. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Sering kita dengar ayat ini Pak ya. Ini dahsyat Pak. Orang bertakwa itu kata Allah, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Siapa itu? Siapa itu Pak? Adam ya. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan pasangannya. Ini punya dua makna. Makna pertama Pak, kembali kepada asal penciptaan kita. Sampean harus sadar, sampean aslinya, semua kita ini Pak. Apalagi yang berbicara harus sadar sesadar-sadarnya. Semua kita ini Pak, satu saudara. Cuma beda apa Pak? Beda nasab saja. Kenapa? Aslinya dari siapa? Dari siapa? Adam Pak. Dari Adam. Diciptakan Adam, pasangannya ibu kita Hawa. Ini Pak aslinya kita. Jadi orang bertakwa itu Pak, setiap melihat manusia, ini saudara saya. Halo? Setiap melihat uang, apa uang ini Pak? Manusia, itu kata orang Madura Pak, manusia, setiap melihat manusia, siapapun manusia itu, siapapun sukunya, siapapun rasnya, bangsanya,
keturunannya. Ini saudara saya. Bahkan mohon maaf ya akhi. Kalau bahasa guru saya itu Pak, hatta ngelihat orang kafir sekalipun. Halo, lihat orang kafir Pak. Ini saudara saya. Cuma kebetulan Allah belum memberi hidayah. Halo, Pak, mohon maaf Pak. Itu orang-orang Nasrani. Termasuk juga orang-orang Yahudi Pak. Orang-orang Majusi. Ya. Apalagi Pak, orang-orang sekuler. Itu makhluk Allah atau makhluknya siapa Pak? Halo. Loh, kalau sampean sudah kebencian yang muncul Pak, kebencian dari awal muncul, tidak ada nanti Pak sampean untuk menyampaikan indahnya Islam ini pada mereka gitu. Kalau setiap lihat orang permusuhan yang ada duluan ya akhil karim, kalau dalam benaknya yang dilihat orang itu sudah kebencian Pak, susah sampean nyambung Pak. Minimal sampean telah memutus tali silaturahim, memutus persaudaraan. Maka orang beriman Pak, dimanapun ia berada, apakah itu bule dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari mana lagi Pak? Dari Australia, dari Cina, dari apa, segala macam. Hati-hati loh Pak mengomentari suku dan ras Pak. Halo, hati-hati mengomentari apa? Suku dan ras Pak. Ini semua yang menciptakan siapa? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa kata Allah? Lita'arafu. Terus ditutup oleh Allah. Inna akramakum indallahi. Ini bab yang kita bahas sekarang. Atqakum. Allahu Akbar. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Memang tidak bisa Pak kita semuanya dibuat rata Pak. Melayu semua sak dunia Pak. Jenuh sampean. Madura semua Pak gitu. Loh kok bilang Madura Pak? Karena sekarang banyak orang bilang Madura Pak. Turo itu. Hati-hati loh Pak. Hati-hati Pak. Ya kalau Jakarta itu Pak, Jawa lo gitu. Gak benar Pak. Mau Batak, mau Jawa, mau Madura, mau Tengger, mau Osing, mau Sunda, mau apa lagi Pak? Mau Dayak. Ini makhluk Allah ya akhil karim. Hatta mereka beda ideologi dengan kita, munculkan Pak rasa simpati kita pada dia. Sakno. Orang ini belum mendapatkan hidayah Allah. Sampai saya berpikir Pak, ya apa caranya menyampaikan indahnya Islam ini pada mereka itu. Ini takwa Pak. Ini takwa. Orang bertakwa ini Pak, setiap lihat orang bagaimana saya harus bisa menyelamatkan orang ini dari api neraka. Nyambung jamaah sekalian. Bukan pandangan-pandangan bengis Pak. Cino. Ini yang merusak bangsa kita. Kenapa sampai tidak berpikir untuk mengislamkan orang-orang seperti itu Pak? Pernah enggak sampai menawarkan indahnya agama ini pada mereka? Hati-hati loh ya. Jangan sampai Pak sampean bisa khusyuk ngaji begini, sementara mereka Pak tidak pernah mendapatkan hidayah ini Pak. Saya sering menyampaikan, memberikan ilustrasi Pak. Mohon maaf, saya termasuk saya ini Pak. Pagi ini saya bisa berbicara indahnya Islam pada sampean kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Kan sampean calon-calon penghuni surga semua nih Pak ya. Amin, amin Pak, amin. Semua ahlul iman, sampean ahlul iman Pak. Cuma ngaji di sini supaya sampean bisa istiqomah dengan iman ini, kan begitu. Saya pingin ending saya Pak husnul khatimah, kan begitu jamaah sekalian. Memahami Islam dengan utuh, dengan sempurna. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dakwah yang sebenarnya Pak, itu dakwah sampai ngajak orang yang dari tak kenal Islam sampai kenal Islam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi, kemarin saya pernah bahas di sini Pak bulan yang lalu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, Al-Qur'an ini, wa dinil haq, agama yang hak ini, Islam ini, liyuzhirahu 'alad dini kullih,
untuk kita tunjukkan Pak, bahwa Islam ini agama yang terbaik dibandingkan dengan agama-agama yang semua yang ada ini Pak. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ditutup oleh Allah, wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi bagi kamu itu. Lu bagaimana Pak sampai akan menawarkan Islam ini kepada orang di luar kita kalau kebencian dulu yang ada pada diri kita ini Pak. Nabi kita Pak, Nabiur Rahmah, muhdah, Nabi yang penuh rahmah, yang bisa menyampaikan hidayah pada siapapun pula. Wa ma arsalnaka illa apa? Rahmatan lil muslimin, lil mu'minin, enggak Pak, lil muttaqin, enggak Pak. Lil alamin, bagi alam ini Pak. Alam ini Pak, kafirnya semua sampai merasakan indahnya hidup ini karena di bawah naungan Islam ini jamaah sekalian. Nah, orang bertakwa ini ma'asyiral muslimin ketika ngelihat pada ayat ini Pak, ini diulang-ulang sama Nabi, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, supaya kita sadar nih Pak, aslinya dari satu sumber, Adam dan Hawa, terus berkembang-kembang kembali Pak kepada habitatnya masing-masing. Kan Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Allah ketika menciptakan Adam ini Pak, seluruh unsur tanah di dunia ini Pak diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada Adam Pak. Nah, perkembangbiaknya Pak, yang tanah Eropa lari ke Eropa. Yang ada jin tanah dari Amerika lari ke Amerika, yang Afrika ke Afrika jadi hitam Pak. Yang ke Jawa jadi kita sawo matang semua kayak gini Pak ya. Terus begitu ke aborigin kemana segala macam. Ini Allah yang menggerakkan semua Pak. Tinggal antum bisa enggak menawarkan indahnya ini, agama kita ini Pak. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian muncul dari keduanya ini Adam dan Hawa ini, Masya Allah, laki-laki dan perempuan. Sekarang saja Pak di Masjid Namira begitu lihat Pak, yang bapak-bapak, ibu-ibu, Allahu akbar. Wajahnya juga beda-beda walaupun rumputnya rumput Melayu semua Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sampean Pak harus kompak betul. Nah, diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memahami dalam interaksi sosial kita ini Bapak Ibu pasti ada masalah. Ya. Pasti ada gonjangan. Ada kesalahpahaman. Coba sampean tanya Pak pada pengusaha-pengusaha ini Pak, pasti ada keretakan. Itulah manusia Pak, itulah hidup kita. Diingatkan oleh Allah, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian saling meminta kepadanya. Karena begini ya akhi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti Pak akan ada masalah dalam kehidupan kita ini Pak yang tidak bisa diselesaikan oleh uang kita. Tidak bisa diselesaikan oleh jabatan kita. Tidak bisa diselesaikan Pak oleh kekuatan manajemen kita. Tapi hanya bisa diselesaikan di saat sampean nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala Pak. Allahu akbar. Termasuk mohon maaf, lanjutkan ayatnya Pak. Wal arham ay ittaqul arham, takutlah pula dalam urusan kekerabatan. Tahu kerabat Pak ya? Arham itu Pak jamak daripada rahim. Maka sampai ada istilah silatur rahim atau silatur rahmi atau silatur rahim. Allahu akbar. Menyambung kekerabatan. Silaturahim yang paling utama itu Pak. Sebelum kemana-mana, bagaimana Pak hubungan kita antara yang satu keluarga ini Pak, yang tidak batal wudhu dulu lah. Mohon maaf ya, kita bicara dulu Pak, rahim yang paling utama ini, yang jelas sampean punya orang tua. Ya, halo, punya orang tua Pak ya? Apa sampean muncul begitu saja? Kan enggak kan?
dari abah, dari ummi, dari ayah, dari ibu. Bagaimana hubungan sampean dengan orang tua sampean? Nantilah saya akan detailkan lagi bab seperti ini Pak ya. Urusan birrul walidain, walaupun ada rekamannya di sini insyaallah saya pernah bahas ini masalah birrul walidain. Ya. Hati-hati. Orang bertakwa itu Pak tidak ada masalah dengan orang tuanya. Wallahi akhi wallahi, thumma wallahi kata para ulama-ulama kita, demi Allah dan demi Allah. Sampean Pak bisa ngaji subuh seperti ini. Tadi tahajud bersama-sama seperti ini, Masya Allah. Ya. Terus sampean baca Quran tiap hari, mesra Pak dengan, tapi sama orang tua ada masalah, nggak ada ketakwaan sampean Pak. Nggak ada ketakwaan. Sampean mungkin haji Pak setiap tahun atau 2 tahun sekali, umrahnya tiap Ramadan, tiap hari Quran 1 juz 2 juz sampean baca, duhanya Masya Allah luar biasa, infaknya kemana-mana, tapi sampean medit sama orang tua. Sampai ada gap yang menganga lebar dengan orang tua, Allah enggak butuh Pak dengan peribadatan kita ini. Itu bukan orang bertakwa. Ayatnya sudah cukup jelas ya. Sampean ini sering Pak, sudah banyak viral kajian-kajian begini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Langsung wabil walidaini apa? Kata para ulama apa? Sampean dengan Allah mesra. Tauhidnya murni, akidahnya luar biasa, tawakalnya kepada Allah luar biasa, tapi ganyang sama orang tua. Allah tidak butuh Pak dengan peribadatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo main-main Pak dengan orang tua. Ini Pak arham yang pertama. Nah arham yang kedua, saudaranya orang tua. Siapa itu? Siapa itu Pak? Ini nyambung enggak? Siapa saudaranya orang tua Pak? Paman, Pak D, Bude, ya. Lagi siapa Pak? Pak Le, Bule. Sampean tidak batal wudu. Kalau orang tua sampean mati Pak, walinya yang mereka ini Pak sekalian. Ini kadang-kadang Pak, kalau paman seakan-akan jadi orang lain saat ini Pak. Sambung lu ini, sambung Pak, sambung. Sampean terputus dengan paman, Allah juga terputus sama sampean. Faman qata'ani faqad qata'ahu Allah. Barang siapa memutus tali silaturahim itu berarti dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main jemaah sekalian. Paman, bibi, baik dari ayah atau dari ibu yang tidak batal wudu dulu Pak. Setelah itu siapa? Kakak adik kita Pak. Kakak adik. Yang satu rahim. Rahim. Kita bicara rahim Pak. Wal arham, rahim. Satu ayah, satu ibu. Loh kok tukaran? Karena kaplingan tambak yang ini Lamongan Pak ya, banyak tambak di sini Pak. Tukaran karena urusan tambak Pak. Matok sana, matok sini. Ini kata wasiat bapakku kono gitu. Wasiat dari ndi? Lu di akal-akali sendiri Pak. Ayolah duduk Pak, ngobrol yang betul. Kalau enggak ketemu panggil ustadz yang paham masalah warisan. Takwa munculkan Pak, kehati-hatian seperti sampean munculkan, hati-hati loh Pak, hati-hati ini Pak. Sampai nyakiti kakak Pak, nyakiti adik, apalagi urusannya urusan dunia, urusan warisan, entek Pak, habis ndak barokah hidup kita ini Pak. Sampean sujud, sampean ruku, ndak nyambung Pak doa kita, apalagi sampean sengaja ganyang ngambil haknya kakak kita, adik kita. Wah ini bukan hanya memutus tali silaturahmi, tapi maling Pak. Hati-hati, mohon maaf Bapak, saya agak kasar bicara seperti ini. Ini kejadian. Sementara ke masjid bisa khusyuk, pengajian di mana-mana, tapi dengan kakaknya tidak tegur sapa, ya opo, nggak nyambung Pak. Oke, nah baru setelah itu Pak kita bicara rahim berikutnya, rahim yang disambung oleh Allah karena pernikahan. Istri Pak, ibu, suami. Ibu menjadi halal ketemu, bapak menjadi halal dengan istri, itu karena takdir Allah. Ini sampean telah mengokohkan
telah menjaga kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda kebesaran Allah itu, Pak. Loh ya kok bisa, Pak? Sudah nikah, sudah punya anak, 2, 3, terus setelah berjalan belasan tahun, saya tidak cinta. Loh terus anak itu apa? Merem tak? Kasih gak nyambung, Pak. Ini kan tontonannya kan luar biasa, Pak ya. Sinetronnya sekarang ini luar biasa, Pak. Mengerikan. Apalagi kena pandemi begini, Pak. Mohon maaf saya bicara begini, Pak. Tidak apa-apa ya, ini kan saya juga bicara begini karena pengalaman di lapangan ya, akhi. Kemarin datang orang menemui saya, Pak. Nangis, Pak. Tidak nyampe akal, anaknya ayu-ayu, ganteng-ganteng. Tiba-tiba ditinggal oleh istrinya karena tuntutan maisha, kehidupan. Awalnya kerja, Pak. Di Banjarmasin atau di mana di Kalimantan. Tiba-tiba berangkat ke luar negeri, Pak. Ke Malaysia atau ke Dubai atau kemana saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba di sana, Pak, minta cerai. Rupanya sudah kawin dengan laki-laki lain, Pak. Terus gak nyambung itu. Dia merusak kehormatan anaknya, merusak kehormatan keluarga besarnya. Wis rusak semuanya, Pak. Ibu hati-hati, Ibu. Hati-hati dengan suami. Bapak hati-hati dengan ibu, dengan istri, Pak. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bahkan ketika sampai sudah berkeluarga yang laki-laki ini, Pak, untuk ngelihat siapa saya sebenarnya, itu lihat bagaimana komentar ibu kepada sampean, Pak. Kalau dia mengomentari sampean laki-laki baik, memang sampean laki-laki baik, jamaah sekalian. Begitupun sebaliknya. Kalau bahasa Nabi itu ma'akraman nisa illa karimun, tidaklah laki-laki ketika memuliakan seorang istri memang laki-laki mulia. Wa ma ahanahunna illa laimun, dan tidaklah laki-laki ketika menghina wanita istri yang sudah nikahi dengannya dia punya keturunan, memang laki-laki yang hina, kata bejat, kata Nabi SAW. Jadi untuk melihat siapa kita, Pak, lihat bagaimana perhatian kita, kelembutan kita pada istri kita. Khairukum wa altafukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik dan paling lembut kepada keluarganya sendiri, kata Nabi. Dan aku orang yang paling lembut pada keluargaku. Hati-hati istri, Pak. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu juga begitu. Demi Allah, ibu, surganya ibu di suami. Ini kalau semua, Pak, memahami agama, memahami takwa, selesai kehidupan kita, Pak. Selesai. Gak akan ada perceraian. Perceraian ini, Pak, bukti saya, Pak, paling gak bisa ketemu dengan orang yang cerai. Terus sok-sok khusyuk di masjid. Mengurus rumah satu orang wanita saja amanah gak bisa. Gimana mengurus umat, Pak? Saya betul, Pak. Ini takmir, ketua takmir kemudian gagal di rumah tangganya, bagaimana mengurus umat? Mengurus rumah saja gak bisa, yo. Masih gak nyambung, Pak. Ada takwa. Takwa itu, Pak, gak ada masalah. Wattaqul arham. Takutlah dalam urusan menata kehidupan kekerabatan rumah tangga ini, jamaah sekalian. Baru ya akhi setelah itu bicara bab yang lain, Pak. Interaksi sosial di antara kita. Lihat, Pak, satu sama lain di antara kita, Pak, ada permusuhan tidak? Kalau ada permusuhan, Pak, ketakwaan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, sudah waktunya habis ini, saya tidak bisa masih ada satu ayat lagi sebenarnya, Pak. Nanti saya sambung lagi di bulan yang akan datang insyaallah, sekaligus masuk tentang indahnya takwa dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniai kepada kita pemahaman takwa yang utuh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inilah bekal kita yang paling asasi. Sebaik-baik bekal menghadap Allah itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Allah karuniakan kepada kita amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita keberkahan hidup. Allah memberikan kepada kita inayahnya, riayahnya, dan Allah menjauhkan sejauh-jauhnya peluang-peluang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berdoa di pagi yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat mulia seperti ini, di suasana subuh yang juga sangat mulia seperti ini. Mudah-mudahan, Pak, pandemi ini juga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa maksimal melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.